Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariana Nadira dari kelas 12 SCI akan mereview sebuah buku yang berjudul Decision with Modification dari Sudut Pandang Variabilitas yang ditulis oleh Ibu Pamaru Jayati Aji. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan teori Darwin. Charles Darwin menyampaikan hipotesis yang kemudian dikenal sebagai teori evolusi. Darwin pada awalnya memperkenalkan pada ide yang dinyatakan sebagai penurunan dengan modifikasi. Teori ini menyatakan bahwa terjadi perubahan pada sifat terwariskan suatu populasi organisme hidup dari generasi ke generasi. Sejarah perkembangan teori Darwin secara garis besar dibedakan menjadi 3 tahap, yaitu pre-Darwinian, Darwinian, dan post-Darwinian. Yang pertama adalah teori pre-Darwinian. Pemikiran Darwin tidak bisa dipisahkan dari pemikiran ilmuwan-ilmuwan lain sebelum Darwin. Adapun pengaruh pandangan ilmuwan terhadap teori Darwin. 1. Ada Aristoteles. Dengan pokok pikirannya, perubahan perlahan terjadi berdasarkan metafisika alam yang mengubah organisme dan habitatnya dari bentuk sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. 2. Carolus Linnaeus. Dengan pokok pikirannya, tumbuhan dan hewan yang hidup di muka bumi sangat bervariasi. 3. James Hutton. Bentuk bumi dan lapisan-lapisannya merupakan hasil perubahan yang berlangsung secara bertahap, terus-menerus, dan lambat. 4. Ada George Cuvier, bahwa fosil hewan yang telah membatu merupakan sisa dari hewan yang telah mati. 5. Erasmus Darwin yang mengatakan bagian fungsional tubuh menanggapi stimulasi yang mampu diwariskan. 6. Jean Baptiste Lamarck. Lingkungan mempunyai pengaruh pada sifat-sifat yang diwariskan melalui proses adaptasi lingkungan. Organ yang sering digunakan akan berkembang dan bertumbuh membesar, sedangkan organ yang tidak digunakan akan mengalami pemendekan atau penyusutan, bahkan menghilang. 7. Ada Thomas Robert Malthus. Jumlah penduduk naik seperti deret ukur, sedang bahan makanan naik seperti deret hitung. 8. Sir Charles Lyell. Permukaan bumi terbentuk melalui proses bertahap dalam jangka waktu yang lama. 9. Ada Alfred Russel. Makhluk hidup mengalami perubahan sangat lama. Teori Darwinian dimulai dengan pelayaran Darwin dengan H.M. Beale pada tahun 1831. Perjalanan ini merupakan titik tolak pemikiran Darwin tentang ide penurunan dengan modifikasi. Darwin menghabiskan sebagian besar waktunya di darat untuk mengamati dan mengumpulkan ribuan tumbuhan dan hewan di Amerika Selatan. Adapun penurunan dengan modifikasi dari antara lain, spesies pada dasarnya memiliki fertilitas yang sangat tinggi. Yang kedua, populasi berjumlah sama karena banyak individu yang tersingkir oleh predator, perubahan iklim, dan proses persaingan. 3. Sumber makanan jumlahnya terbatas, tetapi relatif stabil dalam jangka waktu lama. 4. Terjadi perjuangan secara implisit dari semua makhluk hidup untuk bertahan hidup. 5. Pada spesies yang melakukan reproduksi secara seksual, biasanya tidak ada 2 individu yang identik. 6. Beberapa variasi dalam spesies mempengaruhi kemampuan individu untuk bertahan dalam kondisi alam tertentu. 7. Sebagian besar dari variasi makhluk hidup bersifat turunan. 8. Individu yang kurang sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya memiliki kemungkinan bertahan hidup yang kecil dan kemungkinan akan lebih banyak melakukan reproduksi. 9. Individu yang selamat kemungkinan menurunkan ciri-ciri yang dimilikinya kepada generasi berikutnya. 10. Proses yang menyebabkan perubahan ini menghasilkan populasi yang perlahan-lahan bisa beradaptasi dengan lingkungan dan pada akhirnya setelah berlangsung secara terus-menerus akan terbentuk keragaman yang baru. 11. Variasi pada tumbuhan dan hewan merupakan variasi karakteristik yang muncul dalam penampakan fenotip organisme tersebut. Perkembangan Darwinian setelah Darwin atau post-Darwinian ditandai dengan dimulainya teori genetika yang menerangkan tentang penurunan persamaan dan variasi pada anakan. Data hasil eksperimen terhadap berbagai varietas katak kapri atau visum
yang dilakukan oleh Gregor Mendel, seorang biologwan Austria, menjadi pembuka berkembangnya ilmu genetika. Data penelitian ini kembali ditemukan tahun 1900 secara terpisah oleh Correll di Jerman. Dalam teori post-Darwinian, proses penurunan dengan modifikasi yang melibatkan seleksi alam sebagai faktor pengarah dikenal dengan teori neo-Darwinian. Teori ini menyatakan bahwa terjadi perubahan frekuensi gen dari satu generasi ke generasi, terjadi perubahan genotip yang terakumulasi seiring waktu. Terbentuknya varian baru pada materi genetik yang diturunkan. Terjadinya kompetisi antara individu karena keberadaan individu melebihi sumber daya lingkungan. Generasi berikut mewarisi kombinasi gen yang sukses dari individu fetil yang masih dapat bertahan hidup dari kompetisi. Bab selanjutnya adalah pengantar decision with modification. Jadi pengertian decision with modification adalah pandangan Darwin tentang penurunan dengan modifikasi yang terjadi secara berangsur-angsur dalam waktu lama menuju ke arah yang sesuai dengan masa dan tempat. Secara komprehensif, perubahan tersebut meliputi perubahan alam semesta, perubahan geologi, perubahan fisik kimiawi, dan perubahan variasi genetik biologis. Hipotesis Darwin tentang decision with modification memiliki konsep-konsep esensial, antara lain yang pertama, perubahan komposisi genetik suatu populasi pada satuan waktu tertentu. 2. Faktor atau agen terpenting dalam proses perubahan tersebut adalah seleksi alam. 3. Bentuk-bentuk manifestasi respon makhluk hidup terhadap seleksi alam berupa adaptasi organisme. 4. Perubahan komposisi genetik suatu populasi akan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang cocok dengan alam yang tersedia. 5. Mekanisme perubahan yang menghasilkan keanekaragaman dikenal sebagai isolasi atau keterpisahan dalam populasi makhluk hidup, berupa isolasi geografik, reproduksi, dan isolasi perilaku serta akibat-akibatnya. 6. Kehidupan di muka bumi berubah dari waktu ke waktu dan organisme sekarang punya sejarah dan hubungan dengan organisme yang hidup di masa lampau. Berdasarkan arahnya penurunan dengan modifikasi yang menghasilkan keragaman atau variabilitas, makhluk hidup dibedakan menjadi perubahan progresif, yaitu perubahan yang memungkinkan individu mampu bertahan hidup, dan perubahan regresif, yaitu perubahan yang memungkinkan individu tidak mampu bertahan hidup. Selanjutnya pada bab 3 adalah mengenai bukti decision with modification. Bukti yang ditemukan oleh Darwin untuk mendukung teorinya tentang decision with modification atau penurunan dengan modifikasi adalah dengan ditemukannya fosil dan kajian tentang variabilitas atau keragaman hayati makhluk hidup yang hingga kini masih bisa diamati. Yang pertama ada bukti keragaman fosil. Fosil adalah sisa-sisa tanaman dan hewan yang terlestarikan dan ditemukan di batuan endapan. Fosil terbentuk akibat penumpukan perlahan atau sedimentasi. Usia fosil dapat ditentukan dengan menurut radioaktif C14 dan C12 dengan mengukur kandungan karbon pada lapisan bumi tempat fosil ditemukan. Semakin jauh fosil ditemukan di bawah batuan, semakin tua usianya. Bagian keras dari hewan seperti cangkang atau kerangka menjadikan fosil mengeras di endapan batuan. Adapun tokoh-tokoh yang mempelajari fosil antara lain 1. Leonardo da Vinci yang berasal dari Italia merupakan orang pertama yang berpendapat bahwa fosil merupakan suatu bukti adanya makhluk hidup di masa lampau. 2. George Cuvier merupakan ahli anatomi yang mengadakan studi perbandingan antara struktur fosil dari berbagai lapisan bumi dengan makhluk hidup yang ada sekarang. George Cuvier menyimpulkan bahwa pada suatu masa tertentu telah diciptakan makhluk hidup yang berbeda dengan masa lainnya. Setiap masa diakhiri oleh kehancuran alam yang dikenal dengan kataklizma. 3. Darwin menyatakan bahwa makhluk hidup yang terdapat pada lapisan bumi tua berbeda variasi bentuknya dibandingkan dengan organisme yang ditemukan pada lapisan bumi muda. Fosil juga ditemukan pada amber getah pohon yang mengeras. 2. Ada keragaman makhluk hidup. Tumbuhan bunga memiliki keanekaragaman yang tinggi. Tumbuhan bunga terdiri atas satu divisi yaitu Anthophyta,
Populasi tumbuhan ini 80% merupakan tumbuhan yang ada di bumi saat ini. Tumbuhan berbunga dibedakan menjadi dua, yaitu monokotil terdiri dari 65.000 spesies dan dikotil terdiri dari 170.000 spesies. Tumbuhan dikotil dan monokotil dibedakan berdasarkan jumlah kotiledon, struktur bunga, distribusi berkas pembuluh pada batang, struktur akar, dan struktur bunga. Secara umum tersusun atas jaringan epidermis, korteks, endodermis, dan empulur serta berkas pembuluh. Struktur anatomi akar tumbuhan monokotil merupakan akar serabut, sedangkan pada dikotil merupakan akar tunggang. Struktur anatomi daun tumbuhan tersusun atas epidermis yang berkutikula dan terdapat stomata atau trikoma. Selanjutnya ada variasi dalam satu keturunan. Variasi dalam satu keturunan merupakan salah satu penanda terjadinya descent with modification. Ras merupakan suatu sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengkategorikan manusia dalam populasi besar yang berbeda ciri fenotip, asal-usul geografis, nama jasmani, dan kesukuan yang terwarisi. Menurut Myers Confederation Lexicon dari Jerman, ras manusia dikelompokkan menjadi beberapa. Saat ini semua diklasifikasi sebagai anggota dari spesies Homo sapiens dengan subspesies Homo sapiens sapiens. Namun, manusia bukan spesies Hominidae yang pertama. Spesies pertama dari genus Homo adalah Homo habilis yang diperkirakan muncul di Afrika Timur 2 juta tahun yang lalu. Anggota dari spesies ini menghuni bagian Afrika dalam waktu singkat. Berdasarkan ilmu genetika terbaru, ditemukan bahwa permodelan keluarnya Homo sapiens dari Afrika adalah hipotesis yang paling mendukung. Namun, sequencing terbaru dari manusia, Neanderthal, dan genom hominin neanderthal menunjukkan bahwa telah terjadi beberapa percampuran. Hasil ini menunjukkan 40.000 tahun yang lalu setidaknya ada 3 subspesies yang dianggap sebagai ras manusia. Saat ini hanya ada 1 spesies manusia tanpa subspesies, yaitu Homo sapiens. Variasi atau keragaman yang dicontohkan menunjukkan terjadinya penurunan dengan modifikasi dari organisme yang hidup terlebih dahulu kepada organisme yang hidup kemudian. Lalu organisme ditentukan oleh faktor genetika dan lingkungan. Interaksi antara faktor genetika dan lingkungan menghasilkan individu organisme yang mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dan bervariasi dari satu masa ke masa yang lain. Organisme yang mampu bertahan hidup adalah yang mampu menyesuaikan dirinya terhadap kondisi sesuai dengan tempat dan waktu. Pada bab 4 ini akan membahas mengenai petunjuk descent with modification. Yang pertama ada homologi alat tubuh. Struktur tulang tungkai tubuh manusia, kucing, paus, dan kelelawar yang mempunyai kemiripan. Dalam teori penurunan dengan modifikasi Darwin, kondisi ini dikenal sebagai homologi. Apa itu homologi? Homologi adalah perbedaan fungsi dari struktur berbagai hewan yang apabila dianalisis secara cermat ternyata punya bentuk dasar morfologi yang sama. Kondisi sebaliknya disebut dengan analogi, yaitu persamaan fungsi makhluk hidup yang secara anatomi tidak mempunyai struktur dasar yang sama. Para ahli berpendapat bahwa peristiwa analogi ini merupakan proses perubahan konvergen, yaitu perubahan berdasarkan persamaan struktur antara dua organ atau organisme yang jauh tingkat kekerabatannya. Selanjutnya ada perbandingan embriologi. Semua anggota vertebrata dalam perkembangannya, embrionya menunjukkan adanya persamaan. Persamaan embrio dimulai dari tahap peleburan sperma dengan ovum pada fertilisasi, kemudian pembentukan zigot, pembelahan zigot dengan mitosis, jadilah morula, blastula, gastrula. Tahap awal perkembangan embrio. Mengenai perkembangan embrio, Carl von Baer menyatakan bahwa sifat-sifat muncul paling awal kemudian diikuti sifat-sifat khusus. Kemudian perkembangan dimulai dari yang umum sekali, kemudian ke sifat-sifat yang khusus. Dalam perkembangannya, hewan-hewan multiselular bentuk embrionya sama, tetapi kemudian pada saat dewasa bentuknya menjadi berbeda-beda. Lalu ada domestikasi.
yang dibahas pada ini adalah pada tanaman brokoli. Sayuran ini merupakan tumbuhan biennial berwarna hijau atau berdaun ungu. Hingga perjalanan Darwin menunjukkan bahwa variasi yang ditemukan pada makhluk hidup dapat terjadi karena upaya domestifikasi oleh manusia. Misalnya, upaya pemulihan tanaman maupun hewan. Domestikasi adalah usaha manusia untuk menjadikan hewan atau tanaman liar menjadi tanaman atau hewan yang bermanfaat bagi manusia. Pada dasarnya, tindakan ini adalah memindahkan makhluk hidup dari lingkungan aslinya ke lingkungan yang diciptakan oleh manusia. Kegiatan itu mengarah pada terbentuknya organisme dengan variasi yang baru. Proses seleksi terhadap berbagai jenis hewan dan tumbuh-tumbuhan selama bertahun-tahun akan menghasilkan varian yang makin jauh berbeda. Yang keempat adalah fisiologi perbandingan makhluk hidup mulai dari yang derajatnya terendah hingga derajatnya yang paling tinggi. Tersusun atas sel. Walaupun jumlah sel dan morfologi setelah dewasa berbeda, namun kegiatan fisiologis di dalam setiap selnya memiliki kemiripan. Kemiripan sel tubuh yang dijumpai meliputi dalam faul, kemiripan dalam metabolisme, sintesis protein, dan pembentukan ATP sebagai molekul pembawa energi tinggi. Kelima, ada petunjuk secara biokimia. Kekerabatan antara berbagai jenis makhluk hidup dapat diuji secara biokimia. Salah satunya untuk mengetahui tingkat kekerabatan berbagai organisme dengan uji precipitin oleh Nathaniel. Dasar percobaan ini adalah adanya endapan pada suatu reaksi antigen-antibodi. Banyak sedikitnya endapan yang terbentuk digunakan untuk menentukan jauh dekatnya kekerabatan antara organisme yang satu dengan yang lain. Yang keenam ada perbandingan genetik yang dipelopori oleh George Mendel yang mengemukakan teori menyangkut adanya sejumlah sifat yang dikode oleh satu macam gen. Dengan demikian, banyaknya variasi alel menentukan kemampuan terhadap ketahanan untuk dapat terus hidup. Hanya saja, teori genetika belum dipahami dan belum dapat dimanfaatkan untuk menerangkan teori yang lain. Teori genetika mengalami stagnasi hampir selama 35 tahun sejak dikemukakan dan baru disadari awal abad ke-20. Yang terakhir ada alat tubuh yang tersisa. Tutur vestigial adalah tutur yang tidak berkembang pada beberapa organisme, namun dalam perkembangannya mempunyai fungsi yang lain. Tutur vestigial termasuk rudimentasi, saya pada mutan vestigial atau Drosophila melanogaster. Alat telah sisa digunakan sebagai petunjuk adanya penurunan dengan modifikasi karena dalam kenyataannya meskipun alat tersebut tidak lagi menunjukkan suatu fungsi nyata, tapi tetap dijumpai secara nyata dan jumlahnya cukup banyak. Pada bab 5 ini, saya akan mereview tentang variabilitas. Yang pertama ada variasi pada tumbuhan. Variasi yang dijelaskan ialah pada bunga minimulus yang merupakan tanaman herbal dengan panjang 25-80 cm dan panjang daun 20-70 mm. Merupakan hasil rekombinasi gen yang pada saat terjadi fertilisasi antara gen sperma dan gen ovum. Variasi fenotip yang muncul dalam suatu populasi belum tentu menunjukkan adanya perbedaan secara genetis. Yang kedua adalah variasi pada hewan. Yang dijelaskan adalah pada bekicot. Bekicot ini tergolong dalam suku Acantinidae yang berasal dari Afrika Timur dan hampir menyebar ke seluruh dunia akibat dalam perdagangan. Musca ini sekarang menjadi spesies invasi terburuk di bumi. Yang tiga ada variasi yang dipengaruhi lingkungan. Gupi liar di sungai ini mempunyai massa yang aktif dan massa yang tidak aktif atau killifish. Sebanyak 200 gupi dipindah dari kolam yang menjadi habitat ke kolam yang menjadi habitat killifish atau massa tidak aktif. Yang keempat ada variasi genetis yang merupakan penanda gestation with modification individu-individu dalam populasi yang punya perbedaan. Pada manusia perbedaan tersebut bisa dilihat dari ciri-ciri fisiologi dan perilaku. Hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme juga memperlihatkan variabilitas yang besar. Variasi pada suatu populasi dapat dibedakan menjadi variasi fenotip yang tampak dalam susunan gen. Variasi genotip dari bermacam alel dalam suatu populasi akan menghasilkan rekombinasi. Itu suatu mekanisme yang memberikan variasi genotip tidak terhingga pada suatu populasi.
Selain variasi, faktor yang tidak kalah penting adalah keragaman genetik, yang merupakan suatu tingkatan biodiversitas yang merujuk pada jumlah total variasi genetik dalam keseluruhan spesies yang mendiami sebagian atau seluruh permukaan bumi yang didiami. Yang kelima ada variasi fenotip. Variasi fenotip dalam populasi menyebabkan adanya seleksi atau reproduksi diferensial antar individu, tapi belum menunjukkan adanya perbedaan secara genetis. Variasi yang disebabkan berbagai keadaan luar dalam waktu pertumbuhan ini dikenal oleh seleksi alam. Salah satu penyebabnya adalah mutasi. Mutasi penting dapat terjadi pada sel-sel ektoderm embrio muda hewan. Sel-sel diferensiasi sel yang mengalami mutasi akan diturunkan dalam rentang-rentang pertumbuhan dan perkembangan individu tersebut. Selanjutnya materi pada bab 6 ini adalah mutasi dan reproduksi seksual. Mutasi yang dijelaskan pada buku ini adalah semangka tanpa biji, gandum, dan tomat. Mutasi adalah perubahan urutan DNA akibat kesalahan pada replikasi atau perbaikan DNA yang memunculkan sumber alel baru bagi populasi. Mutasi adalah sumber variasi pada makhluk hidup yang dapat terjadi di dalam sel somatik dan germline. Mutasi pada sel somatik tidak diwariskan, sehingga mutasi yang berpengaruh terhadap penurunan dengan modifikasi adalah mutasi yang terjadi pada sel germinal. Mutasi dapat mengakibatkan yang pertama, perubahan struktur DNA tetapi tidak mengubah asam amino. Dua, perubahan struktur DNA yang mengubah asam amino tapi tidak mengubah fungsinya. Tiga, perubahan struktur DNA yang mengubah asam amino dan fungsinya tapi tidak terjadi pada sel somatik sehingga tidak diturunkan. 4, kematian, contohnya pada kelainan penyakit hemofilia. Yang kelima, menguntungkan bagi manusia, terutama aplikasi di bidang pertanian dan peternakan. Macam-macam mutasi, ada substitusi atau penggantian satu nukleotida oleh nukleotida yang lain. Pada substitusi terdapat transisi dan transversi. Yang kedua, rekombinasi. Itu pertukaran suatu urutan basa dengan yang lain, yang berupa pindah silang, yang melibatkan pertukaran sekuens homolog antar kromosom homolog. Lalu konversi gen, yang melibatkan penggantian tidak seimbang satu sekuens basa oleh sekuens yang lain. Yang ketiga, delesi, menghilangkan satu atau lebih nukleotida dari DNA. Yang keempat, insersi, yaitu penambahan satu atau lebih nukleotida pada urutan DNA. Yang kelima, inversi, perputaran rantai ganda DNA yang tersusun dari dua atau lebih pasang basa. Yang terakhir, reproduksi seksual pada organisme, yang merupakan salah satu mekanisme terjadinya penurunan dengan modifikasi yang mengkayakan variabilitas. Contoh sederhananya dari fenomena ini adalah persilangan pada bunga pukul 4. Kemudian pada bab 7 adalah adaptasi makhluk hidup. Adaptasi adalah karakteristik organisme yang meningkatkan kesintasan dan reproduksi pada lingkungan yang spesifik. Adaptasi merupakan sarana agar organisme tersebut tetap mampu bertahan dalam penyesuaian dengan makanan, berusaha meloloskan diri dari predator, dan bertoleransi terhadap kondisi fisik. Adaptasi makhluk hidup terdapat adaptasi terhadap musim. Salah satu contohnya adalah kanguru merah di Australia. Mereka ditemukan di pedalaman Australia mulai dari wilayah subur di selatan, pesisir timur, hingga hutan hujan di utara. Penyebaran ini dipengaruhi oleh musim. Australia bagian utara yang beriklim panas dan basah dengan cuaca kering, kelimpahannya rendah, demikian juga di bagian selatan Australia yang dingin. Adapun seleksi alam yang mengubah distribusi sifat terwariskan. Yang pertama, seleksi direksional, itu tipe seleksi alam yang mengarahkan suatu populasi ke arah satu sifat ekstrim. Contohnya populasi biston betularia. 2, seleksi penstabilan, tipe seleksi yang mempertahankan karakter pertengahan antara dua karakter ekstrim. Contoh bobot bayi yang dilahirkan. 3, seleksi disruptif, seleksi yang berlawanan dengan seleksi penstabilan. Contoh kupu-kupu penipu Afrika yang memiliki kemampuan untuk menghindar dari predator dengan cara meniru kupu-kupu beracun. Di bab 8 ini sampailah pada materi perubahan populasi. Yang pertama, pemisahan satu spesies menjadi dua populasi. Contohnya pada populasi kawanan karibau di padang rumput Yukon adalah contoh dari satu spesies yang memisahkan diri menjadi dua populasi.
Satu spesies yang terpisah menjadi dua populasi di lembah Yukon disebabkan karena dua populasi tersebut terhalang secara geografi dengan bentang alam berjarak sangat jauh, kemungkinan kecil untuk bertemu dan saling kawin. Yang kedua, perubahan populasi badak Jawa. Badak berjala satu kecil atau badak Jawa adalah anggota famili Rhinocerotidae dan satu dari 5 badak yang masih ada di dunia. Badak Jawa masuk ke dalam genus yang sama dengan badak India dan memiliki kulit bermosaik yang menyerupai baju baja. Penanda terjadinya perubahan dalam populasi adalah adanya fluktuasi jumlah yang mengakibatkan sebagian lungkang gen akan hilang. Populasi badak yang berubah merupakan penanda bahwa populasi tersebut dalam kondisi tidak stabil dan jika punah, maka seluruh gen dalam lungkang gennya akan hilang. Perubahan populasi tanaman obat Taman Nasional Alas Purwo adalah salah satu perwakilan hutan hujan tropis dataran rendah yang terdapat di ujung timur Pulau Jawa. Kawasan ini mempunyai kekayaan flora dan fauna yang menarik, di antaranya jenis-jenis yang tergolong langka. Sebagai contoh adalah jenis-jenis tumbuhan obat hutan seperti akar kuning, cabai Jawa, dan mulai. Perbedaan kelimpahan pada tanaman obat lebih banyak disebabkan oleh faktor kondisi alam, tanah kelembapan, curah hujan, suhu, dan peristiwa hidrometeorit dibandingkan faktor manusia. Penyebab perubahan populasi tidak terjadi pada level individu, melainkan pada level populasi, karena secara genetis setiap individu punya alel yang tetap dari kedua induknya. Terdapat 3 mekanisme utama dalam perubahan populasi, yaitu seleksi alam, hanyutan genetik, dan aliran gen. Setiap mekanisme mempunyai dampak yang berbeda pada populasi. Pada buku ini di bab 9 membahas hukum Hardy-Weinberg. Pada tahun 1908, ahli matematika Hardy di Inggris dan Dr. W. Weinberg di Jerman mengembangkan teori kuantitatif untuk mendefinisikan struktur genetik populasi. Hukum Hardy-Weinberg menyatakan bahwa frekuensi gen dalam suatu populasi tetap konstan dari generasi ke generasi jika mutasi tidak terjadi atau mutasi menguntungkan sama jumlahnya dengan mutasi yang merugikan. Semua anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk mengawini sama anggota populasi lainnya. Tidak terjadi imigrasi atau emigrasi, atau jumlah penduduk yang berimigrasi sama dengan yang beremigrasi. Semua alel mempunyai kemungkinan yang sama untuk berada dalam populasi. Tidak ada yang lebih unggul dari yang lain dan tidak terjadi seleksi alam. Jumlah populasi tetap atau jumlah individu yang mati sama dengan jumlah individu yang lahir. Populasi berjumlah besar sehingga faktor kebetulan tidak terjadi atau dapat diabaikan. Pada persilangan dominasi sempurna, alel A bersifat dominan dengan frekuensi A1, A sama dengan P, dan alel A bersifat resesif A sama dengan Q dengan frekuensi gen P plus Q sama dengan 1. Persilangan dominasi tidak sempurna. Perhitungan frekuensi alelnya sama dengan dominan sempurna, tetapi pada organisme heterozigot akan muncul fenotip berbeda. Lalu itu ada persilangan kodominan. Frekuensi yang berbahaya. Kemudian juga digunakan untuk menghitung frekuensi pembawa heterozigot dari gen resesi berbahaya. Jika genotip AA mengekspresikan fenotip berbahaya seperti fibrosis sistik, maka proporsi individu yang terkena dalam populasi akan menjadi Q kuadrat dan frekuensi pembawa alel resesif adalah 2pq. Persilangan alel ganda. Hukum Hardy-Weinberg mengizinkan perhitungan frekuensi genotip pada lokus dengan lebih dari 2 alel seperti golongan darah ABO. Ada 3 alel dengan frekuensi P, Q, dan R. Genotip populasi dengan perkawinan acak adalah P, Q plus R kuadrat. Persilangan pada lokus terkait seks dapat diterapkan untuk menghitung frekuensi gen dalam kasus lokus terkait seks pada pria dan wanita. Pita warna hijau merah adalah sifat resesif terkait seks. Misalnya, alel resesif yang menghasilkan individu yang terkena dan R adalah alel normal. Ketidakseimbangan keterkaitan. Apabila 2 atau lebih alel pada satu lokus dan lokus lain pada kromosom yang sama dengan 2 atau lebih alel mengalami pertukaran genetik yang menghasilkan rekombinasi dan terjadi secara teratur selama periode waktu tertentu,
maka frekuensi kombinasi alat pada dua lokus sintetik akan mencapai keseimbangan. Lalu di bab 10 dengan materi varian baru. Pada bab ini terdapat 3 pembentukan varian baru. Yang pertama, pembentukan varian alopatrik. Pembentukan varian alopatrik adalah proses pembentukan varian baru karena pemisahan dua populasi yang disebabkan oleh barier geografis, sehingga aliran gen di antara dua populasi tersebut menjadi terputus. Langkah pertama dalam pembentukan varian alopatrik adalah pembagian satu populasi menjadi dua atau lebih subpopulasi yang benar-benar terisolasi. Contohnya adalah burung finch yang ada di Kepulauan Galapagos. Setelah populasi tersebut mengalami perkembangbiakan sehingga menghasilkan anak yang sangat banyak, burung-burung itu menyebar dan mendiami pulau-pulau lain. Karena kondisi ekologi bervariasi antar pulau, maka populasi yang mengalami isolasi genetik mengalami diferensiasi. Yang kedua, pembentukan varian parapatik. Pembentukan ini dihasilkan dari mekanisme perubahan yang mengurangi aliran gen antara dua populasi. Contohnya pada rumput Anthoxanthum odorantum L dapat mengalami pembentukan varian parapatik sebagai respon terhadap polusi logam terlokalisasi yang berasal dari tambang. Dan yang ketiga ada pembentukan varian simpantrik. Pembentukan varian simpantrik merupakan proses terbentuknya varian baru akibat adanya dua populasi yang berbeda yang menghuni habitat yang sama. Akhirnya varian itu mengalami diferensiasi dan pemisahan genetik sehingga menghasilkan isolasi reproduksi. Pembentukan varian ini diakibatkan oleh peristiwa polyploid, diferensiasi habitat, dan seleksi seksual. Salah satu contoh kejadian varian ini adalah ketika tanaman Arabidopsis thalana Hain dan Arabidopsis arenosa melakukan kawin silang menghasilkan varian Arabidopsis swetcha vinolin. Bab terakhir di buku ini ialah membahas kehidupan awal di bumi. Fosil merupakan penanda masa lalu yang tidak hanya menginformasikan tentang organisme yang pernah hidup masa itu, tapi juga memberi gambaran kondisi bumi dan lingkungan abiotik lain. Fosil menunjukkan spesies-spesies yang bertahan lama, berjumlah melimpah, dan tersebar luas di habitat tertentu. Bukti paling awal kehidupan di bumi ditemukan pada fosil yang berumur 3,5 miliar tahun. Kondisi awal di bumi disebut dengan kondisi primer yang ditandai dengan atmosfer bumi yang kebanyakan hanya terdiri hidrogen dan helium. Sedangkan kondisi tersier bumi ialah kondisi ketika makhluk biologis pertama hidup di bumi purba. Selanjutnya terdapat teori Oparin dan Miller. Menurut teori Oparin tahun 1920 tentang asal-usul kehidupan, kondisi bumi cukup untuk membentuk molekul biologis awal dengan bantuan energi listrik dari petir, radiasi ultraviolet dari matahari, dan sinar alfa, beta, gamma yang membentuk senyawa organik awal seperti HCl dan HCHO. Senyawa itu akan bergabung dalam fase uap dengan air untuk membentuk amino asam. Senyawa tersebut terlarut dalam air untuk melindungi molekul prekursor dari degradasi yang disebabkan oleh sumber energi pemicu bentukannya. Di awal 1950-an, Stanley Miller menirukan reaksi yang terjadi atmosfer primitif. Metana, uap amonia, dan air direaksikan dengan tegangan tinggi untuk mensimulasikan sinar ultraviolet. Eksperimen Miller menggunakan sistem tertutup untuk mensimulasikan kondisi purba di awal planet bumi. Dan yang terakhir adalah kemunculan makhluk hidup. Makhluk hidup yang paling sederhana di bumi adalah protobion. Protobion adalah molekul yang dihasilkan secara probiotik, spontan, dan dilingkupi oleh struktur serupa membran. Materi genetik yang diduga ada pertama adalah RNA. Molekul RNA beruntai tunggal memiliki berbagai bentuk 3 dimensi yang spesifik sesuai dengan nukleotidanya yang stabil. Prokariot pertama juga muncul 3,5 miliar tahun yang lalu, bakteri mirip cyanobacteria. Sedangkan eukariotik berumur 2,1 miliar tahun yang lalu, tandai dengan kondisi sel yang semakin kompleks dan memiliki sitoskeleton sehingga mampu merubah bentuk untuk menelan sel lain. Sekian review materi dan penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.